Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wajil qahar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratul liqulubi wa itibar alladzi aiqadu man istaqafahu fi hadidar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan juyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wa qatarati minad dahabi wal fiddah wal harsa musamawat wal an'am wallahu dalika mataul hayatid dunya. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertolongannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang megah ini, di tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bermasjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, di samping melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari ini bulan dan bulannya bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan yang suci yaitu bulan Ramadan, yang kita lakukan kewajiban melaksanakan puasa. Ini bulan yang bermakna untuk pendidikan kepada kita semua. Kita digembleng selama 1 bulan, kita didik 1 bulan untuk menahan hawa nafsu, untuk membimbing hawa nafsu, untuk membimbing ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di bulan ini semuanya perkara-perkara ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal kecil sampai hal besar, semuanya dilipat gandakan pahalanya. Baik baca Al-Qur'annya, atau zikirnya, tahlilnya, tahmidnya. Ini semuanya lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk manusia supaya manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia selamat baik dunia ataupun akhirat. Terutama Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu sehingga akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli Masjid Al-Jabar yang saya cintai, yang Allah muliakan. Maka patut kepada Allah Subhanahu wa taala minta setiap hari atau setiap saat atau setiap ba'da salat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa supaya kita selamat dari api neraka. Kalau seandainya kita meminta surga setelah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia disiapkan surganya Allah, telah disiapkan. Minta enggak minta, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surganya. Kenapa? Karena setiap kita amal, baik amal kecil ataupun amal besar, baik amalnya dzikir ataupun amal yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala istaril bil jannah, dengan diberi dengan surga, disiapkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, maka dengan itu setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Sedangkan keinginan manusia, terutama keinginan umat Rasulullah SAW, semuanya menginginkan masuk surga. Sedangkan surga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dijamin oleh Allah? Tapi keselamatan kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena setiap manusia akan mengalami masuk neraka. Maka perbanyaklah doa, Allahumma ajrina minan nar. Allahumma ajrina minan nar. Allahumma ajrina minan nar. Minimal 7 kali setiap ba'da sholat. Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dari
siksa neraka ataupun api neraka. Hadirin yang saya cintai, yang Allah muliakan. Maka dengan Ramadan ini penuh makna untuk kita menahan hawa nafsu, untuk menahan, untuk mengker hawa nafsu dari setiap keinginan. Maka di bulan ini akan saya sampaikan bahwa bulan ini bulan penuh makna, bulan penuh pendidikan untuk mengendalikan nafsu kita supaya nafsu membawa kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Baik nafsu lawamah atau mutmainah atau lawamah, semua harus dikendalikan oleh kita semua. Terutama di bulan puasa ini, kita nafsu sahwatnya, baik nafsu sahwatnya atau nafsu laparnya, semuanya harus dikendalikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa mengendalikan nafsu yang jahat untuk membawa kejelekan untuk kita semua, dan dibawa nafsu yang kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam Al-Qur'an, ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Bagi orang-orang bisa mengendalikan nafsunya untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kebaikan, baik ibadah mahdohnya ataupun goer mahdohnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, hei manusia-manusia, ittaqullah, kalian harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mati kecuali membawa iman dan Islam. Berarti saking pentingnya untuk keselamatan di akhirat nanti. Karena kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal dan abadi, tidak ada hentinya. Bukannya kehidupan yang kedua, bukannya kehidupan untuk 1 tahun ataupun 1000 tahun atau 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Kalau seandainya manusia selamat di akhirat nanti, maka selama-lamanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi sebaliknya, apabila kita celaka, naudzubillahi min dzalik, akan celaka dan selama-lamanya. Dan walaupun manusia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin kata Rasul, kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umat kami akan masuk surga. Setiap umat kami akan masuk surga. Ilaman aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau masuk surga? Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan orang yang tidak taat. Berarti mereka tidak menginginkan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Begadang itu, yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan orang-orang yang bertakwa dan dimatikan mati husnul khotimah dan dikumpulkan pada hari kiamat nanti sehingga mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kata, hanya mengikuti aturan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang-orang yang mengikuti Rasulullah akan dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, yang tidak mengikuti aturan dari Rasulullah tidak akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsulah kendalikan dengan mengendalikan nafsu, untuk nafsu dikendalikannya nafsu untuk kebaikan, yaitu nafsu, kejarlah nafsu mutmainah supaya kita melembut hati menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Yusuf menyampaikan, la yastahquna sahawati minal qawli ila khawfil al-majmun al-muqallidun. Jadi satu perkara bagi mengalihkan nafsu yang tinggi, nafsu yang membawa kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya 2 perkara. Kata Imam Yusuf, al-khawfun mujmi'un. Pertama, memperkuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mencintai melaksanakan ibadah. Apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dilaksanakan apapun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasanya, melaksanakan ibadah mahdohnya ataupun goer mahdohnya, ini diperkuat untuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu berarti satu memperkuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Yusuf menyampaikan untuk yang keduanya. Apa yang kedua? Kata Imam Yusuf, akhafu saukun muhlikun. Itu memperkuat mahabbah, memperkuat cinta, memperkuat untuk mencintai kepada Allah. Kenapa? Untuk melakukan ibadah. Datang perintah dari Yang Maha Kuasa melaksanakan sholat berjamaah. Maka dilaksanakannya
maka Allah Subhanahu wa taala jamin barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di tempat adzan di pemandangan, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya pada hari kiamat nanti yang begitu terang lebih daripada matahari terangnya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak taat, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun pada hari kiamat nanti. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu ini, yaitu kata Imam Yusuf tadi, ausakun muhalikun, memperkuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan ibadah. Maka apabila memperkuat kecintaan, pasti nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melaksanakan tarawihnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, dan zikir dan lain-lain. Sehingga mahdoh dan goer mahdohnya dijalankan, dilaksanakan, sehingga akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar, jihad hanya mempertahankan hawa nafsu. Sehingga kata Nabi, raja'na min jihadi asghar ila jihadil akbar. Maka sahabat datang, ya Rasulullah, apakah ini bukannya jihad akbar? Sedangkan kita baru pulang perang. Kata Nabi, jihadul nafsi. Nanti setelah ini akan datang jihadul nafsi. Jihad memperkuatkan jiwa raga, memperkuatkan hawa nafsu. Kalau jihad perang mungkin dianggap kecil oleh Rasulullah. Semuanya mereka apabila kita berjihad untuk melakukan perjuangan agama, mereka akan turun memperjuangkan agama. Tapi untuk jihad untuk memperkuat hawa nafsu itu paling berat. Sekarang berpuasa, jihad ini mempertahankan lapar ini, mempertahankan mata dari pandangan-pandangan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan nafsu kita ataupun syahwat kita. Ini jihad yang paling besar di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan apabila kita bisa menjaga hawa nafsu ini atau menjaga ajakan-ajakan syaitan ini, maka kita akan diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, kita semua diberikan mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan atau dijadikan orang-orang yang takwa dan dimatikan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Allah sampaikan, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mati kecuali membawa iman dan Islam. Imanlah harus dijaga, Islamlah harus dijaga, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin insya Allah sekian dari saya. Semoga baiknya ini dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya jelas-jelas kebodohan saya sendiri. Semoga kita semua dikumpulkan pada hari kiamat nanti mendapatkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.